Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang lisensi dalam etika dan profesi bisnis. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, hal pertama yang akan kita bahas adalah pengertian lisensi itu sendiri. Lisensi merupakan pemberian izin untuk melakukan proses produksi, baik itu dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa, di mana produk barang atau jasa tersebut sebelumnya telah dipatenkan oleh penciptanya pertama kali. Selain itu, kerap kali lisensi juga disebut sebagai pemberi izin terhadap kekayaan intelektual, di mana nantinya pemberi lisensi akan memberikan sebuah izin kepada penerima agar bisa memanfaatkannya untuk keperluan produksi ataupun jasa. Setelah mengetahui pengertian lisensi, maka berikutnya adalah penjelasan tentang jenis-jenis lisensi, di mana sebenarnya lisensi dibagi menjadi beberapa jenis. Setiap jenis lisensi yang ada selalu memiliki kepentingannya masing-masing. Maka dari itu, Anda yang ingin membuat lisensi sebaiknya mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis lisensi agar tidak salah dalam melakukan pembuatan lisensi tersebut. Jenis lisensi yang pertama adalah HKI atau lisensi hak kekayaan intelektual. Dalam jenis HKI ada beberapa peraturan yang diberlakukan, misalnya seperti wilayah pemakaian, pembaruan, dan beberapa peraturan lain yang sebelumnya telah ditentukan oleh pemilik lisensi tersebut. Contohnya adalah lisensi terhadap software komputer, di mana nantinya pemberi lisensi bisa memberikan hak kepada si pemakai software mereka. Berikutnya ada jenis lisensi massal. Secara detail, penulisan jenis lisensi massal pada software komputer adalah EULA atau End User License Agreement. Selanjutnya ada lisensi barang dan jasa. Mereka yang memegang lisensi ini bisa memberikan izin atau lisensi terhadap perorangan maupun perusahaan lain. Tujuan dilakukannya hal tersebut agar perseorangan ataupun perusahaan lain bisa menjual produk barang maupun jasa yang berada di bawah pemegang lisensi tersebut. Sama halnya dengan lisensi barang dan jasa, jenis lisensi hasil karya seni atau karakter ini juga bisa diberikan kepada pihak lain agar bisa menjual sebuah produk yang ada material seni atau karakter di dalamnya. Terakhir ada lisensi bidang pendidikan. Lisensi jenis ini biasanya berupa gelar akademis. Misalnya suatu perguruan tinggi adalah pemegang lisensi. Perusahaan tinggi tersebut bisa memberikan lisensinya kepada mahasiswanya agar bisa menimba ilmu dalam kurun waktu tertentu pada perguruan tinggi tersebut. Selain itu, lisensi dalam bidang pendidikan juga bisa diberikan dalam bentuk penghargaan. Perlu diketahui jika adanya lisensi juga memiliki beberapa kelebihan, baik untuk barang dan jasa maupun lisensi jenis lainnya memiliki kelebihannya masing-masing. Yang pertama, mereka yang menerima lisensi bisa menggunakan merek dagang secara legal. Yang kedua, pemberi lisensi akan mendapatkan royalti yang sebelumnya telah disepakati jumlah yang akan dibayarkan. Yang ketiga, pemberi lisensi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan guna mengkomersilkan produksinya. Yang terakhir, penerima lisensi akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para konsumen, apalagi jika merek yang mereka gunakan memang sudah terkenal. Lisensi bukan hanya memiliki kelebihan saja,
Namun lisensi juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu ketika lisensi telah dijual, maka pemilik lisensi sebelumnya telah kehilangan kontrol sepenuhnya terhadap produknya. Yang kedua, mereka yang menerima lisensi juga memiliki resiko terhadap penjualan produk. Yang ketiga, meski bisa mendapatkan royalti, namun semuanya butuh waktu. Yang keempat, ketika kesepakatan telah dilanggar oleh mereka yang menerima lisensi, maka ada kemungkinan besar terjadinya sebuah persaingan. Tentunya hal ini juga bisa mengancam keabsahan merek dagang pemilik lisensi. Lisensi juga memiliki dasar hukumnya sendiri. Ini telah diatur pada peraturan undang-undang yang termasuk ke dalam bidang hak kekayaan intelektual. Hal tersebut juga telah disebutkan pada pasal 2 ayat 1 Perundang-undangan nomor 38 tahun 2018 bahwa pencatatan lisensi bisa dilakukan pada objek kekayaan intelektual. Hal pertama yang wajib diketahui sebelum membuat perjanjian lisensi adalah tanggal berakhirnya hak kekayaan intelektual, di mana hal tersebut memang penting sekali dikarenakan tidak bisa membuat atau menerima perjanjian lisensi selama hak kekayaan intelektual yang telah dilisensikan sudah habis masa perlindungannya sekaligus telah dihapuskan. Selain itu, proses perjanjian lisensi harus dalam bentuk bahasa Indonesia. Lalu bagaimana jika perjanjian lisensi dilakukan dengan pihak asing? Perjanjian lisensi tetap bisa dilakukan dengan pihak asing selama bahasa asing yang digunakan juga memiliki terjemah dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut juga telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Perundang-undangan nomor 36 tahun 2018. Pada pasal 7 ayat 2 Perundang-undangan 36 tahun 2018 juga telah memberikan sebuah panduan terkait dengan isi yang ada pada perjanjian lisensi. Masa berlaku perjanjian lisensi seperti pada bentuk perjanjian pada umumnya yang memiliki masa berlaku. Perjanjian lisensi ini juga memiliki masa berlaku. Masa berlaku yang ada pada perjanjian lisensi tergantung terhadap masa perjanjian lisensi yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Menurut pasal 17 ayat 2 Perundang-undangan nomor 36 tahun 2018, ketika masa berlaku perjanjian lisensi telah berakhir, maka Anda bisa mengajukan permohonan pencatatan kembali selama perjanjian lisensi juga akan diperbarui ataupun ditindaklanjuti masa berlakunya. Nah, dalam perjanjian lisensi ada beberapa larangan seperti yang telah dijelaskan pada pasal 6 Perundang-undangan nomor 36 tahun 2018, di mana dalam perjanjian lisensi tidak diperbolehkan melakukan atau memiliki isi beberapa hal seperti perjanjian lisensi yang dibuat dapat merugikan perekonomian Indonesia sekaligus kepentingan nasional Indonesia. Yang kedua, perjanjian lisensi dapat membuat pembatasan yang memungkinkan penghambatan kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, perjanjian lisensi tersebut juga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, perjanjian lisensi yang dibuat bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai agama, kesusilaan, hingga ketertiban umum. Dari penjelasan beberapa poin di atas, Anda bisa memastikan lagi sebelum membuat sebuah perjanjian lisensi. Pengecekan kembali isi berkas perjanjian lisensi
akan mempermudah Anda untuk bisa menghindari berbagai macam resiko terjadinya pelanggaran. Cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang lengkap maupun detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.